Dasar tema hari ini kuliah Pancasila ya. Ya, 2024 Indonesia bubar atau berjaya. Terima kasih kepada RRC tanda tanya. Ya, sebab kenyataannya sampai dengan detik hari ini kalau nggak ada RRC mungkin Indonesia sudah bubar, utangnya banyak sekali. Ya, berkat Jokowi menghadirkan investor dari RRC, maka Indonesia masih ada sampai hari ini ya. Bingung juga ya, ternyata negara komunis kafir yang menyelamatkan Indonesia dari kehancuran ketika para investor-investor ini hengkang. Bahkan Elon Musk aja takut nggak berani masuk Indonesia. Ketika semua investor hengkang, harusnya Elon Musk yang masuk kan. Tapi si Elon Musk saja nggak berani akhirnya, malah perginya ke India, malah perginya ke Thailand. 2 kali gagal kan Elon Musk ini kan. Sementara Arab Saudinya malah nggak mau investasi di Indonesia, cuma ngasih receh doang, investasinya ke Cina, kasih uangnya ke Cina. Lah Cinanya habis-habisan investasi di Indonesia, ya. Dan luar biasa sekali sehingga rakyat Indonesia perlu berterima kasih kepada RRC. Malah, ya ini dasar orang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih ya. Malah si Sutioso, ya si jenderal rasis itu, dan satu lagi si Refli Harun, si ahli rasis itu, ahli tata rasis itu kan, malah menghina-hina Cina, malah mendiskreditkan Cina, ya kan? Padahal nggak ada sejarahnya orang Cina itu menjajah. Tidak ada sejarahnya orang-orang Cina itu mengambil alih kekuasaan sebuah negara. Nggak ada sejarahnya ya. Nggak pernah, nggak pernah. Bahkan yang sudah kejadian di beberapa negara yang di reschedule utangnya, Pakistan termasuk, apakah terus Pakistan dijajah oleh Cina? Enggak ya. Di reschedule utangnya sama Cina. Baik kan? Makanya ini orang-orang Indonesia ini harus itu ya, harus belajar sama Cina. Nah, hari ini kita belajar kuliah Pancasila kita ya. Bagaimana? Bila mana? If ya kan? Ya. Nah, tapi katanya kan no matter if, tapi what? Nah, no matter what but if. Nah, sekarang if 2024 ini if Indonesia khilafah ya pasti bubar. Tapi apakah mungkin? Oh, enggak mungkin ya. Kalau jadi khilafah pasti bubar. Oh iya, tapi kan berarti kan ada kemungkinan jadi khilafah. Nah, berarti bubar. Lalu utangnya Cina siapa yang bayar? Utangnya kepada Cina. Nah, makanya kan pertanyaan berikutnya yang dulu pernah ditanyakan sama orang Islam yang bodoh itu ya, si siapa itu yang pegawai Kementerian Agama itu, si Dani itu kan. Oh, berarti kan memang RRC itu memang menghendaki Indonesia bubar, kan goblok kan? Tidak mungkin RRC itu menghendaki Indonesia bubar. Sebab kalau Indonesia bubar, siapa yang membayar utang? Repot, makanya RRC tidak mau Indonesia bubar. Apakah Amerika mau Indonesia bubar? Nggak mau. Amerika mau Indonesia jadi negara khilafah justru. Supaya beli senjata sama Amerika buat kalian saling bunuh-bunuhan. Itu yang benar. Ya kan? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya kan, no matter what but if, ya kan? Kan kita mau ke sana kan? Kita mau mulai startnya dari sana. Nah, sekarang kalau Indonesia tidak bubar, ya bertahan nih, ternyata nasionalis menang. Apakah dalam keadaan sudah korat-karit? Saya yakin sudah korat-karit 2024. Enggak bubar pun sudah enggak karu-karuan, saudara. Kecuali Anda benar-benar ganyang khilafah. Itu keyakinan saya, analisa saya. Nah, nanti kita dengarkan analisa dari mantan, ya ex Kepala Pusat Kajian Strategis TNI Angkatan Darat, Bapak Brigjen Purnawirawan Junius Lomban Tobing. Ya, tentu akan lebih tepat kalau ngomongnya. Kalau saya kan hanya menganalisa sebagai rakyat jelata, ya kan? Saya menonton, saya melihat, saya membaca sejarah, saya mengamati sebagai orang yang pernah praktisi ekonomi dan pernah sebagai akademisi ekonomi, saya hanya melihat aspek ekonominya saja, tanpa memperhatikan aspek pertahanan, keamanan negaranya bagaimana. Tapi kalau saya kok tetap berkeyakinan ya 2024 ini
Indonesia nggak bubar pun sudah sekarat, saudara. Indonesia sudah sekarat. Kecuali dari sekarang 2 tahun ini habisin itu semua khilafah. Kenapa? Dalam kondisi nanti comang-camping 2024, orang percaya. Orang akan percaya bahwa di Indonesia ada Pancasila. Seluruh dunia mengagumi Pancasila. Itu tema kita ya. Seluruh dunia mengagumi the 5 principles. Kalau saya bilang Pancasila mungkin orang bingung. Kalau begitu saya bilang 5 principles, orang di Belanda semua tahu, orang di Jerman tahu, orang Amerika tahu. The 5 principles ini. Dan mereka melakukannya, dan mereka senang, dan mereka belajar. Ya kan? Nah, masalahnya, apakah nanti di 2024, the 5 principles ini, Pancasila ini, benar-benar ada di Indonesia? Nah, ini beban yang berat buat Galaruan nih. Jangan cuma Omdo doang nih, Galaruan nih. Kita sudah dikasih buku, dan kita mau bikin buku kedua. Kita mau buku ini disebarkan ke seluruh instansi-instansi dan mengadakan pelatihan-pelatihan Pancasila. Kalau perlu, kita bikin kader-kader Pancasila. Nah, ini kan harusnya menjadi program kerja. Hari Sabtu kita meeting ya, jam 6 sore ya. Kader-kader Pancasila kan. Bagaimana kita mengkader mereka supaya mereka bisa mengkader yang lain tentang Pancasila ini. Ya, silakan kepada guru kita, negarawan 62, Pak Jenderal Tobing. Silakan, Pak Jenderal. Jadi begini, apakah Indonesia akan bubar pada tahun 2024? Kalau kita mau menganalisa, 2024 itu merupakan 100 tahunnya khilafah. Ya, katanya, tapi nanti kita analisa dulu. Nah, kemudian begini, mereka menganggap bahwa 100 tahun itu adalah hari pembebasan dia, hari kemerdekaan dia. Karena selama ini artinya 100 tahun khilafah Ottoman itu sudah terpenjara lah, hancurnya dia kan. Tapi mereka menganggap hukuman 100 tahun itu akan memerdekakan mereka. Jadi yang dianggap oleh sebagian pendapat orang bahwa itu hari kehancurannya dia 100 tahun, tapi mereka menganggap hari kebangkitannya. Ini satu ya, ini analisa kita. Jadi ini masih peranggapan kan, belum menjadi fakta. Jadi kalau dalam bahasa militer, ini masih merupakan asumsi, belum menjadi fakta. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Indonesia akan bubar tahun 2024, maka ini bisa iya, bisa tidak. Saya ulangi lagi, bisa iya, bisa tidak. Makanya diperlukan iya. Ya, setuju nggak kita bubar Indonesia 2024? Harus ada what is reasoning behind. Apa alasannya? What reason behind? Kalau kita setuju bubar 2024, tapi bisa juga tidak. What is the reason behind? Apa alasannya? Jadi harus ada alasan yang bisa kita anggap sebagai suatu kebenaran. Nah, sekarang contoh. Ya, umpamanya. Berarti harusnya ada intelijen. Ada intelijen. Apa iya Indonesia akan bubar 2024? Kalau iya, bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? Kan gitu. Siapa kekuatan di belakang itu yang membuat Indonesia bubar? Nah, ini harusnya jawaban dari intelijen. Ya, berapa kekuatan mereka? Soalnya ini kan ini di mana-mana Indonesia ini dianggap sebagai tempat ya kemungkinan wilayah yang akan merupakan pusat kebangkitan khilafah. Apa? Ya, sayang. Aku belum bawa situ tadi. Boleh. Ya, boleh. Ah, itu jadi. Iya, mainlah. Anak saya yang kecil. Jadi itu. Nah, tadi saya bilang, kita bisa melihat berapa kekuatan mereka. Bagaimana kekuatan mereka itu digelar. Dan digunakan supaya Indonesia ini
menjadi negara khilafah. Kalau ya ideologi lain saya kira nggak ada, kecuali ideologi khilafah yang anti Pancasila. Nah ini. Setelah 100 tahun gugur. Ini Pak Putih bilang bangkitnya khilafah setelah 100 tahun mereka itu terkubur gitu loh. Coba kita lihat apa benar 100 tahun. Nah sekarang bisa iya. Jika. Nah ini. Nah kita jangan sampai ke what if dulu lah ya. Kita menganalisanya itu kan tadi jika terjadi kemungkinan Indonesia bubar. What if ya. Nah, ini kita harus lihat dulu kejadian-kejadian di masa lalu. What was? Mengapa khilafah itu bisa eksis? Mengapa khilafah itu bisa bangkit? Mengapa khilafah itu bisa hancur? Nah ini. Tapi sekarang kan memang mereka ingin bangkit kembali ketika si Erdogan mengalahkan siapa? Mengalahkan, saya lupa itu siapa namanya itu. Kalau lupa presiden yang sekular itu siapa namanya itu? Lupa saya. Yang dikalahkan nama dia. Nah ini berubahnya sekular menjadi khilafah lagi melalui terus Erdogan kan berinisiatif mendirikan organisasi OKI ya namanya OKI. Nah ini dia berusaha. Coba lihat indikasi-indikasi ya. Saya baru dengar berita juga apa benar apa tidak. Turki memberikan bantuan ke si Anies. Ya. Nah, berapa besar dana itu kita nggak tahu. Itu tujuannya kan sekarang kita lihat indikasi sekarang ya. Indikasi Anies kemarin dideklar sebagai calon presiden kan. Sudah ada deklarnya dia calon presiden pada saat kemarin saya belum membahas sekarang, belum sempat, sibuk sekali saya beberapa hari ini. Nah ini kan indikasi-indikasi. Sekarang apakah indikasi ini nanti akan menjadi fakta? Karena belum jadi fakta asli. Langsung nggak mungkin. Jadi ini memang ada proses karena 2024 ini masih kita lihat lagi what next setelah kejadian sekarang. Nah kita lihat juga karena calon dari mereka itu cuma Anies saya lihat yang selalu ditonjolkan. Cuman Anies yang selalu ditonjolkan. Jadi kita lihat kekuatannya Anies ini di mana? Kelemahannya di mana? Ini bisa tidak terjadi kalau apa? Kan kita bicara habis what was, what is going on, what next. Kita tunggu what next ini kira-kira tahun depan atau setelah nanti Anies turun dari gubernur, kita harus lihat lagi. Sekarang apa yang dikatakan Pak Paul tadi? Pertanyaan itu, what if? What if? Nah, tadi kan terima kasih kepada Cina. Kalau mau membantu kan, tanda tanya. Ya, sekarang kita bisa beralasan tidak akan terjadi kalau umpamanya Cina campur tangan. Karena apa? Ini pemerintahan ini kelihatannya sudah mau bangkrut ini. Kelihatannya. Makanya semua harus dianalisa lah. Ideologi, politik, ekonomi, ya, sosial budaya, kemudian pertahanan keamanan. Nah yang seperti ini harus kita kaji semua. Sehingga kita pastikan, tidak mungkin terjadi apa? Terjadi chaos atau Indonesia bubar. Boleh saja kita mengatakan bahwa tidak terjadi Indonesia bubar. Makanya apa alasan kita gitu loh. Nah ini mungkin nanti kita buka forum, tanya jawab apa saran pendapat dari forum. Maunya seperti apa? Kalau Indonesia tidak mau bubar, bagaimana kita menghadapi konsepnya mereka? Aksinya mereka seperti apa? Saya kemarin sudah mencoba ya. Mencoba artinya menggunakan organisasi saya setiap kita Pancasila itu memperingati hari lahir Pancasila malah di Gedung Merdeka. Konferensi di Gedung Merdeka ya, di Jalan Gedung Merdeka tepat di depan gedung Konferensi Asia Afrika. Pertama sekali kita menggunakan itu semua ormas itu kalau nggak salah kurang lebih itu ada 40 ormas yang hadir di situ perwakilannya ya, termasuk pakar-pakar budaya. Karena
pusat kekuatan budaya, pusat kekuatan bangsa ini ada di sumbernya itu ada di kekuatan sosial budaya, bukan di ideologi. Karena budaya ini juga yang menciptakan agama, kan begitu. Nah, tapi kemarin ketika Abah Yusuf Baktiar bilang, Pak Tobing aja membacakan maklumat. Oh jangan, ini bukan wilayah saya. Walaupun penyelenggara ini inisiatif dari organisasi yang saya pimpin. Kebetulan ketuanya kalau di Bandung itu adalah Brigadir Jenderal Polisi Haji Budi Setiawan. Dia ini orang ini nasionalis. Kemudian mantan Kapoldanya si Anton Hairil itu dia pun dia juga nasionalis. Makanya mereka yang membaca menolak khilafah itu di Bandung loh. Cuman kemarin saya juga prihatin ya. Kenapa pemerintah malah meliburkan? Harusnya itu kan National Day. Bukan National Day, Pancasila Day. Harusnya kita kalau ada ulang tahun kelahiran kan harusnya membawa kado. Apa kado? Terhadap alirannya Pancasila. Nah ini kemarin pemerintahan lengah. Pemerintahan lengah. Hanya di instansi-instansi. Tapi pemerintahan gubernur-gubernur harusnya menggunakan upacara. Jadi sebenarnya saya kan nggak enak ya. Karena saya bukan orang pemerintahan. Saya sekarang udah di luar pemerintahan. Harusnya kemarin peringatan Hari Pancasila karena digali dari budaya, makanya harus tonjolkan budayanya. Kearifan lokal. Di Batak bikin seperti ini. Di Bandung sudah, kalau di Bandung kemarin sudah. Di Jawa Timur seperti ini. Di Jawa Tengah seperti ini. Bukan instansi-instansi saja. Bahkan sekolah libur. Anak-anak saya libur. Saya tanya, kamu libur? Libur, Pak. Waduh. Nah, ini yang begini-begini. Jadi kemungkinan terjadi bubar dan kemungkinan terjadi tidak bubar itu masih 50-50. Nah, ini masih 50-50. Ya, ini harus kita cari. Kalau di militer itu ada indikasi-indikasi. Jadi indikasi kalau negara ini mau bubar, kalau kami mau menyerang, kalau kita lihat musuh mau menyerang, itu ada indikasinya. Musuh bertahan, ada indikasinya. Ya, apa indikasi musuh menyerang? Dia menggerakkan pasukannya ke daerah depan pertempuran. Mendekati daerah pertempuran. Sama kasus Ukraina sama Uni Soviet kan? Sama kan? Ya sama kan? NATO coba memasukkan pasukannya ke Polandia, kemana-mana, sudah garis depan. Itu udah dibaca oleh Rusia, sehingga Rusia bertindak dia. Oh ini nggak boleh dibiarkan. Ini bisa jadi kudis di negara, ya, di negara bagian dia. Nah ini yang menjadi permasalahan. Nah sekarang kita kembali ke Indonesia. Perkembangan situasi ini dinamikanya sangat cepat loh, sangat cepat. Nah kita lihat sekarang indikasi-indikasi dari mana khilafah ini mendapatkan sumber kekuatannya. Hati-hati ya, sumber kekuatannya apakah itu bersifat finansial? Ya, nanti jangan-jangan terorisnya pun dikirim kemari. Kita nggak tahu. Nah ini memang harus ada tindakan kampanye namanya. Kampanye operasi gabungan paduan. Nah kalau gabungan itu melibatkan ketiga angkatan. Kalau paduan melibatkan Polri bersama rakyat. Bagaimana kita mengorbankan apa, memviralkan lah, menggelorakan apa? Nilai-nilai Pancasila, anti khilafah. Ini kalau tidak ada tindakan ini, orang mereka udah bergerilya. Tapi kemarin untunglah kita menyelenggarakan ulang tahun, mereka bergerilya kampanye. Door to door lagi coba. Tapi udah ditangkapin ya. Ditangkapin yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, kemudian di Lampung. Kita nggak tahu lagi nanti prosesnya begini. Karena ada aksi, pasti ada reaksi. Nah, pasti mereka mengadakan reaksi. Inilah, lihat perkembangan situasi ini, kronologi kegiatan. Jadi kita harus mengikuti, memahami perkembangan situasi day by day. Ya, minggu, ya, week by week, ya, month by month, sampai nanti menjelang 2024.
Tadi saya kebetulan ketemu beberapa calon panglima Kodam, ya. Saya bilang, hati-hati loh. Kalian memang enak diangkat jadi panglima Kodam. Ya sekarang lagi banyak pergantian ini. Tapi lihat, saya kasih tahu juga. Coba Anda berpikir, apakah kemungkinan akan terjadi chaos 2024? Kalian harus jawab. Sudahkah kalian mempersiapkan rencana tindakan menghadapi kemungkinan terjadi konstitusi? Nah, kalian harus menyiapkan itu, saya bilang. Kampanye, ini memang ancaman non-militer. Tapi hati-hati. Ketika ini terjadi, bisa saja terjadi ancaman militer. Karena sekarang pertanyaan berikutnya lagi. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga? Nah, kalau terjadi perang dunia ketiga, mungkin 2024 juga chaos. Bukan chaos karena... Dulu, Papa lagi ngomong. Oke, it's okay. Ini anak saya ganggu lagi. Oke lah, jadi itu yang menjadi pemikiran kita. Sekarang mari kita buka ya forum diskusi tanya jawab, ya sumbang saran masukan. Mungkin ada pemikiran-pemikiran untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke ya, itu aja dulu sementara. Sekarang udah 9:30. Mohon maaf, saya capeknya luar biasa ini. Dari tadi malam 2 hari ini juga menyiapkan konsep ada rencana konsep sarasehan antara purnawirawan sama yang masih aktif. Saya bilang ini harus ada jembatan karena sudah terjadi gap. Saya siap dijadikan jembatan lah, kalian pijak-pijak. Ternyata tadi baru ketemu, saya baru aja pulang, baru ketemu jenderalnya ya yang masih aktif, dia bilang, "Bang, jangan sarasehan lah. Kita ganti aja." Apa? Seminar. Waduh, seminar lebih berat lagi deh. Tapi udahlah, kalau memang Mangkau itu saya oke membantu. Nah kita ini juga harusnya ada tindakan seminar nasional atau deklarasi nasional tentang apa? Anti khilafah. Kenapa mesti takut? Nah, itu masalahnya kan nggak ada. Ya itu tadi kemarin kami Kita Galarua aja bikin Pak Jenderal. Galarua kita bikin, sekali kayak retret Pancasila, sambil kita bikin deklarasi khilafah, deklarasi anti khilafah. Ya, jadi ini kan saya ada rencana mau ke Medan. Saya sudah hubungin ketua DPD Setia Kita Pancasila yang di Medan. Saya akan bawa ketum pengurus pusat juga ke Medan. Ya, untuk mendeklarasikan itu juga di Medan. Karena ini dari bulan Juni sampai Agustus, ini masih bulan Pancasila. Kalau kita lihat sejarah, ini kan didiskusikan terus. Sampai tanggal 18 Agustus 1945 baru disahkan, ditetapkan. Ditetapkan aja di dalam amanat pembukaan. Tapi belum ngomong Pancasila loh. Belum bagaimana yang ada di amanat konstitusi itu, ya di amanat pembukaan konstitusi udah dinyatakan Pancasila. Nggak ada gitu loh. Nggak ada. Kalau nggak ada. Tetapi kalau kemarin hari kelahirannya, sekarang dianggap bukan ditetapkan juga, tapi sekelompok aja kan yang bersifat nasionalis bahwa hari kelahirannya 1 Juni, tapi akte sahnya dia dinyatakan 18 Agustus. Nah, lihat ya, kalau kita mengikuti sejarah, baru tahun 1962 Bung Karno hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus itu menyampaikan perlunya national and character building. Yang sampai sekarang nggak terbentuk-bentuk. Belum seluruhnya. Masih ada yang anti terhadap Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Tadi saya dengar di jalan waktu itu barusan saja Pak Paul ngomong 5 prinsip, 5 sila itu 5 principle, ya. Itu didengungkan oleh Bung Karno. Ya, didengungkan oleh Bung Karno di gedung PBB, ya, di PBB sana dia dengungkan itu. Ya, tapi 1962 itulah baru dia menyampaikan perlunya nation and character building. Dan ingat, Garuda Pancasila bukan ketika lahirnya loh. Simbol Garuda Pancasila sebagai lambang negara itu bukan tahun 1945 sudah ada, tidak. Ya, tahun berapa baru ada? Karena disayembarakan dulu. Makanya yang menang kan
sayembara Sultan Hamid II. Oke lah, kita nggak usah terlalu detail tentang itu, tetapi kita mari kita bahas konteks dan konten apakah negara Indonesia bubar tahun 2024. Banyak pertimbangan-pertimbangan, banyak faktor-faktor yang harus kita analisa. Ya, pertama, faktor waktu. Yang kedua, siapa yang ingin membubarkan? Bagaimana dia membubarkan? Tapi mereka sebenarnya bukan membubarkan Indonesia. Bagaimana mereka mendirikan negara khilafah Republik Indonesia, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana sekarang mereka udah menyusun undang-undang negara khilafah, mereka udah susun loh. Mereka sudah membuat rencana kampanye, sementara kita masih adem ayem. Nah, what if kalau kita membiarkan mereka tumbuh, berkembang, beranak pinak, ya berternak, ya bisa saja terjadi. Oke, jadi begini. Ya, saya kan juga ketua Dewan Pembina organisasi masyarakat setia kita Pancasila. Ya, di samping itu juga jabatan saya juga ketua harian Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara. Ya. Jadi gini, tadi udah saya katakan, kita harus menyusun rencana kampanye. Rencana kampanye anti khilafah. Jadi kalau di militer itu, ya, situasi sudah seperti ini. Makanya saya belum sempat mengajarkan kepindahan stupa ya. Kemarin saya harus sudah mau mengajarkan di Jakarta International Center, tapi sayangnya waktunya terbatas. Jadi kita tidak ada lain membuat rencana kampanye. Rencana kampanye ini dikampanyekan. Nah, kalau rencana kampanye, tugas pokok apa? Contoh ya. Seluruh komponen anak bangsa, siapanya ya? Seluruh komponen anak bangsa yang berjiwa Pancasila dan setia kepada amanat Undang-Undang Dasar 45 menyelenggarakan kampanye. Nah, jadi tugas pokoknya itu siapa, apa, menyelenggarakan kampanye anti khilafah. Kapan dilaksanakan? Ya harusnya mendekati atau setahun sebelum deklar atau udah mulai sekarang. Mulai saat ini sampai dengan pemilu 2024. Itu kapannya? Jadi si Abidin. Ya, si Abidin dulu. Siapa? Apa tadi udah jelas. Ya. Terus sekarang bila mananya kita tentukan mau kapan. Kemudian di mana yang harus, karena kampanye itu harus dilakukan serentak seperti kampanye pemilu partai-partai itu. Loh, kita bukan partai kok. Boleh nggak? Boleh. Kita bebas. Khilafah bebas, kenapa kita enggak? Ya. Di situ semua komponen, itu mau TNI-nya, mau polisinya, mau rakyat, mau ormas, termasuk Galarua. Sementara Galarua ini nggak bisa berbuat apa-apa kok. Belum ada pemikiran ke sana. Saya udah mulai ngomong tadi sama beberapa junior-junior saya. Hati-hati ya, 2024. Kalian sudah punya rencana kampanye nggak? Rencana kampanye itu sama dengan rencana tindakan menghadapi kontingensi, krisis. Nah tadi udah ya, siapanya sudah, semua komponen bangsa. Tapi yang betul-betul mereka anti khilafah. Yang punya jiwa semangat nasionalis, berideologi Pancasila. Hati-hati loh. Ya. Nah itu, kemudian kapan? Nah ini kapan? Di mana? Nah ini di mananya ini. Di mana? Di wilayah. Nah di wilayah mana? Di wilayah yang mereka mayoritas khilafah atau di wilayah yang mereka berjiwa Pancasila, nasionalis. Contoh, kalau tadi bilang katakan Manado dulu deklar. Mana ada coba?
Saya kemarin juga berusaha dengan organisasi Setia Kita Pancasila. Kita udah diklat di Bandung, di pusat kota Bandung. Coba ditayangkanlah kemarin. Bagaimana wartawan saya bilang, viralkan ya. Kalian generasi muda, viralkan wartawan. Jangan sampai nggak kalian viral. Saya catat kalian semua. Nah, di mana di wilayah itu dulu? Kita kepung dia. Biarkan dulu di wilayah-wilayah kantong-kantong khilafah itu, biarkan aja dulu. Nanti dia akan terjepit sendiri. Bagaimana menjepit mereka. Nah, tapi wilayah-wilayah kantong-kantong yang bisa kita anggap, contoh lah sekarang. Bali pasti, Manado pasti, Batak pasti. Ya, walaupun di Medan itu udah banyak juga khilafah. Tapi kita mulai. Mana orang Batak nggak bergerak, ini gerakan Batak Bersatu. Apalagi tuh pimpinannya, termasuk juga Santi Ahmed di situ kok, lembaga adat Batak, budaya Batak. Mana nggak ada gerakan kok. Mau kondo semua, ngomong, kosong. Nah itu nanti baru kita kepung, tapi mulailah dari mereka. Di Kalimantan Utara rumahnya, panggil daerah. Saya semua anggota saya itu sudah ada. Di Papua juga ada. Sekarang tinggal bagaimana mengemasnya. Di mana, kapan. Nah sekarang mengapa? Ya dalam rangka supaya tidak terjadi chaos 2024. Supaya negara Indonesia ini tidak bubar 2004. Jangan bilang tidak ya. Saya katakan tidak. Masih 50-50. Masih 50-50. Kita jangan ngomong aja. Harus action. Kalau kemarin saya action kan saya bilang sama anak-anak. Anak-anak bilang, bagaimana Pak? Jawa Barat. Oke, hebat kalian kalau bisa Jawa Barat. Oh kita mau declare di apa? Di Gedung Merdeka. Bagus. Kita sampai orasi. Buka aja kemarin. Jadi kalau kita hanya ngomong aja, bullshit. Saya beritahu. Saya udah jengkel juga. Karena nggak ada yang mau dengar. Nah, mengapa? Nah, sekarang yang penting bagaimananya. Bagaimana konsep manuver kita, bagaimana konsep dukungan, bagaimana konsep bantuan. Ya, logistik apa yang diperlukan, personil siapa yang harus berbuat itu. Kemarin saya kebetulan di Setia Kita Pancasila itu ada para seni budaya. Ya, sistem di Tumua itulah. Sen. Coba bagaimana lewat budaya. Bahkan dia kemarin menghadap saya. Bagaimana ketua, Bapak Pembina, apa? Kita mau buat film Pancasila bisa nggak? Dia udah punya skenario-nya, tapi duitnya nggak ada. Jangan tanya dulu sama saya, Sandi, saya bilang. Coba nanti kita carilah siapa yang mau mendukung. Nah ini harus cara-cara seperti itu. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Manuver kita nggak boleh berhenti. Sementara mereka udah mulai kampanye, kita ketinggalan. Terus bagaimana kesatuan komando? Ya jelaslah, Selawe kok mau jalur selamat. Makanya tadi Suara Kebenaran kan sudah menyampaikan. Bapak Suara Kebenaran sudah menyampaikan. Bagaimana? Sementara, lihat ya. Sementara. Ya, debater kita, kristubar kita hanya ngomong di Zoom. Saling berantem antara debater apologet Kristen dengan apologet atau polemikus. Ya, mereka. Ayat-ayat diadu-adu coba. Ya cilakanya banyak lagi yang ada di mana yang orang percaya seperti ada si iblis itu loh. Henry Tan bilang Bapak kami yang ada di surga itu iblis katanya coba. Doa Bapak kami itu salah. Ini kan orang gila ini. Henry Tan itu memang bekas pasien rumah sakit jiwa itu. Lah iya, tapi kenapa? Ya itu lolos lah gimana? Orang nggak ada duitnya buat berobat. Nah itu dia kenapa? Ya itu makanya saya bilang bagaimana kita memberdayakan dia. Jangan sampai diberdayakan orang-orang mereka. Coba itu Hidayah Mualaf itu apa? Mualaf Center itu malah memberdayakan dia. Mengadu-ngadu kita coba. Ini kan goblok kita. Kita diadu domba di framing seperti itu. Jadi kita ini tahap-tahap pelaksanaannya. Apa yang harus kita lakukan? Day by day saya katakan. Kalau perlu detik demi detik, second to second control. Bagaimana mengontrol mereka? Nah tadi juga ada yang menyampaikan di forum ini, bagaimana kita merangkul mereka? Ya, komponen anak bangsa yang masih berjiwa nasionalis. Muslim tidak semua loh yang ingin khilafah. Enggak, banyak. Pak Said Agil, Pak Gus Nuril, banyak. Gus Mus, banyak mereka yang tidak ingin kok. Nah ini harus kita rangkul. Masalahnya saya bukan pejabat formal ya.
Saya sudah purnawirawan. Bahkan saya dibilang jenderal preman kok. Bayangkan. Ya, oleh siapa? Itu si Julius itu. Itu saya kemarin baru, dia bilang saya kejang-kejang. Dia nggak tahu tuh strategi saya. Saya gubrak-gubrak, keluar semua ular beludaknya kan. Wah, mereka mau nuntut saya ke apa? Wah, Pak Tobing ini, apa, si Julius Tobing ini teroris katanya. Wow. Dia nggak tahu pancingan saya. Julius, kau akan saya cari nanti di Medan. Akan kuhabisi. Tapi tidak saya bilang, kuhabisi nyawamu. Kuhabisi akal bulusnya itu. Dia nggak ngerti. Oh, polisi panggil mana? Saya nggak mau ada kuhabisi nyawanya. Bodoh kalau saya menghabisi nyawanya. Karena yang mengambil nyawa itu haknya Tuhan, bukan hak. Setan aja nggak bisa. Ini biar didengar sama Julius. Dia masih monitor ini. Ya, tiap-tiap ya akal bulusnya itu yang saya habisin, bukan nyawanya. Nah, begitu kita gubrak-gubrak, waduh, keluar semua itu ular-ular beludaknya itu. Wah, banyak sekali yang komentar itu. Tapi sudah saya catat semua orang-orang itu. Nah, bagaimana strategi? Ini mereka lagi mendidih. Contoh ini ya, Kilapa ini lagi mendidih, air panas gitu. Yang menyebabkan mendidih apa? Ya, api bakarannya dong, kayu bakarannya. Bagaimana kayu bakarannya kita habisin? Itu persoalannya. Ya, itu persoalannya. Ini juga saya bingung juga ini. Tadi saya baru rapat pulang ya, membicarakan bagaimana seminar nasional ya, bagaimana kita menghadapi ancaman ini, ancaman militer dan ancaman non militer. Nah, ini memang berat ya, memang berat. Nah, Galarua mau apa sekarang, mau berbuat apa? Ya, mau buat apa sekarang, mau tanya saya? Apa yang mau dikerjakan? Nggak ada. Saya marah sekarang. Mana konsepnya? Capek saya mikirin. Ini kita kalau terlambat, lebih bagus saya pakai organisasi saya. Biar cepat. Lebih cepat mereka. Ini aja ke Medan. Ikut ya. Ikut ketua. Nah. Coba hubungi Medan. Interupsi Pak Jenderal. Apa? Interupsi Pak Jenderal. Kalau di Manado sini ada setiap Pancasila enggak? Saya pengen berhubungan dengan mereka. Ada. Coba hubungin si Roni Sompi. Dia pembinanya di sana. Oke, siap. Pak Tobing ya, kita ini kan Galarua, Kemenkumham belum keluar. Kalau kita bergerak, dengar dulu Pak Tobing. Kalau landasan hukum kita bergerak, itu nanti menjadi masalah. Jadi sabarlah. Ini mungkin bukan bergerak, menyusun rencananya aja belum. Sudah, rencana sudah ada Pak Tobing. Sudah ada. Cuma kita belum buka. Sudah ada. Betul. Ya, Ngurus diomelin. Pak Tobing jangan marah-marah melulu, kan menyerang pribadi sendiri. Gimana? Bukan gini, begini. Saya jengkel ya. Setiap saya minta, kalian gak mau datang kok. Mau kalian kerja di sini, siang malam. Ayo. Membikin rencana kampanye itu bukan gampang, tahu nggak? Jangan tunggu. Sekarang rencana kampanye itu bukan menunggu Kemenkumham. Nggak perlu. Saya udah bertindak kok, nggak perlu. Jadi begini ya, saya marah. Kenapa? Terlalu lama. Kalau saya kuat, saya udah kerja sendiri. Minta tolong kan di rumah aja kerja, nggak mau kok. Mana orang yang mau kerja? Saya tanya. Kalau kemarin anak bos saya, kamu kerjakan mereka. Seminggu sebelum ulang tahun peringatan dia mau kerja. Kalau Galarua, siapa yang mau saya perintahkan? Sekarang saya tanya. Siapa? Kenapa? Ini kalian minta, tapi kalian nggak mau kerja. Kalau ngomong doang saya nggak suka. Datang ke rumah saya kerja. Duduk sini. Itu baru bagus itu. Mantap, Jenderal kita. Saya nanti, kalau kalian lambat, saya bertindak duluan. Nggak mau saya lama-lama, bertindak duluan. Maju terus Pak Samudera. Buka apa yang saya lakukan. Action. It's not a title, it's not a position, it's not. Saya ngomong terus terang. Supaya kita ini ya, jangan beku. Saya ngomong begini panas supaya cair. Amin. Ini besok saya suruh kumpul. Datang dia. Itu yang betul. Besok kalian datang ke rumah, kumpul. Kalau hari Jumat nggak bisa. Mereka kerja. Saya masukkan Pak Tobing. Amin. Ya. Jadi nggak bisa. Nah, ini kampanye ini bukan di wilayah mana. Ya kalau perlu di apalah, diaspora di luar negeri juga. Kalian kampanyekanlah di sana. Mohon maaf bapak-bapak, kalian kampanyekan.
Yang Siap, namanya siap. kampanye menyampaikan semuanya. Saya bilang kemarin sama DPD Medan. Ya tanya kalau nggak percaya. Apa perlu saya tunjukkan? Saya telepon kemarin. Saya mau ke Medan. Kalian siapkan di sana. Ya kita declare. Ini dari 1 Juni sampai apa? Sampai bulan Agustus. Ini bulannya Pancasila. Kalau dulu BPUPKI itu proses. Nah sekarang kita juga harus berproses. Kapan saja. Tapi kan saya orang tenaga saya sendiri. Minta bantuan aja dari kemarin nggak mau kok. Kalian minta ADRT saya buatkan. Siang malam saya kerja. Mana? Ngomong doang. Bapak, itu Bapak, visi dan misi sudah ada di anggaran dasar Pak Tobing. Nanti Hasan Tiamer. Ya, Ini sabar, Hasan Pak. Tiamer. Bapak ya, sabar Pak. Lanjut Pak, lanjut. Saya ingin ya. Oke, jadi begini. Iya. Ya. Nah, sekarang sudah selesai. Patrasnya kan sudah cair belum? Sudah cair belum? Udah cair nih. Ini hari Sabtu harus meeting ya. Ini jadi Pak Hasan Tiamer, Pak. Pengurus kalau bisa dikumpul di rumah Pak Jenderal di hari Sabtu nih. Bagus jadi ini beri masukan. Malah biar cepat bergerak Sabtu. Ya. Saya ingin kasih Sekarang masukan. begini. Pak, Mumpung saya masih hidup. Kalau besok saya diambil Tuhan. Siapa yang bisa bikin rencana kampanye? Saya tanya. Amin. Amin. Pak, Tanya siapa yang bisa bikin rencana kampanye? cool down sedikit Pak Tobing. Saya ingin bicara sedikit. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Ade, Sudah Horas. cair ya. Sudah cair. Horas ya. Biar saya sampaikan dulu ya. Sudah cair ya. Sudah icebreaker. Lanjut. Ya, syukur. Oke ya. Sudah. Sekarang ya. Apa kalian bisa menjamin saya masih hidup? Besok. Betul, betul. Nah sekarang saya bilang, siapa yang bisa buat rencana kampanye? Saya mau tanya, siapa? Itu Kemenkumham itu mah belakangan rencana kampanye jadi langsung. Nggak perlu tunggu-tunggu Kemenkumham. Tidak ada istilah nanti kalau di lapangan. Mereka sudah masuk ke desa-desa. Setuju Pak. Coba, perlu yang gini ya, kita kan banyak tugas ini. Mana yang harus menjadi tugas pokok? Mana tugas tambahan? Mana yang lebih dipentingkan? Mana yang diprioritaskan? Mana nanti yang menyusul? Ini sekarang sudah kampanye. Karena tadi Pak Galaksi ya bilang, ini harus begini. Kita betul, itu sudah idenya. Bagaimana ide ini dilogoskan? Apa yang dikerjakan sekarang mau tanya? Ada gerakan Batak Bersatu. Ada Persatuan Batak Bersatu. Ada Setia Kita Pancasila. Ada Ormas ini segala macam. Bagaimana menyatukan mereka? Bagaimana mengkoordinasikan mereka? Supaya punya tindakan bersama. Kalau Galarua membuat kerja di rumah saya. Siang malam, mau nggak? Saya siang malam, kerjaan saya banyak. Bukan hanya ini aja. Kita sibuk dari kemarin. Aduh, saya kadang-kadang bingung ya. Nanti lama-lama, siapa yang mau kerja? Sekarang mau saya tanya. Terpaksa saya yang kerja nanti besok di asrama tentara. Saya kumpulkan perwira. Tolong bantu saya. Ini situasi sudah gawat. Jangan main-main. Mereka sudah berternak, kita tenang-tenang. Saya mau tanya, mana pemerintah aja nggak ada kampanyenya? Kita berbuat. Makanya kemarin, kami menyelenggarakan di Bandung itu, mereka tuh bilang, wah ini kan harusnya role model Pak Tobing. Iya, saya kan bukan pejabat di pemerintahan ini. Kami yang pensiun-pensiun kok yang bertindak. Yang aktif mana? Hah? Coba kemarin itu. Berapa organisasi masyarakat? Kan sudah saya tayangkan kemarin. Ini kok kita tenang-tenang aja. Kalau lambat, kan saya bilang, bagaimana yang cepat mengalahkan yang lambat? Jangan pakai tunggu-tunggu lagi kalau di lapangan. Tidak ada istilah nanti. Sekarang juga. Mana ada yang mau kerja di rumah saya? Nggak ada. Anak buah saya berdua duduk di situ. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa bikin rencana kampanye? Siapa yang bisa bikin rencana kampanye? Saya tanya. Militer aja sampai sekarang nggak tahu kalau nggak saya ngajari. Loh saya tadi bilang, kalian sudah harus segera bikin rencana kampanye ya. Sama dengan rencana tindakan menghadapi kontingensi. Siapa yang tahu? Coba saya belajarlah. Mumpung saya masih ada, saya bilang. Saya sibuk ngurus anak saya yang bertiga lagi. Masih saya harus mikir begitu. Tadi barusan mikir lagi di rapat diminta.
Ya saya memang sudah saya bilang kan, manusia unggul bukan manusia yang punya titel berteret-teret. Bukan reputasinya, bukan. Saya udah ngomong berapa kali dulu di Zoom ini. Aksinya yang perlu. Bukan reputasi saya, inilah, enggak. Setuju. Perlu action cepat. Mereka sudah action. Mereka didukung dari Turki. Berapa, kita nggak tahu. Mungkin kalau KPK meriksa itu sekarang. Ya berapa dana diterima oleh mereka. Kita kok tenang-tenang. Aduh, saya juga susah. Makanya saya bilang sama organisasi saya. Tanya, saya telepon mereka. Minggu depan kalian ngadap saya di rumah. Mari kita bikin kampanye. Kalau kemarin sudah di Bandung, bagaimana di Medan? Bagaimana di Manado? Bagaimana di Dayak? Dari kantong-kantong kita dulu. Tapi kalau saya ngomong, saya bisa apa? Amin. Saya bisa apa? Dikepung dulu mereka. Ya, di mana yang bisa kita kepung dia? Tapi kemarin di sumbernya udah saya masukin. Pertama di pusat kekuatannya dia. Sumber pusat kekuatan dia. Di mana? Ya, kalian tahu sendirilah. Saya nggak usah ngomong. Nah, coba ya. Ini kita jujur aja lah. Hari lahirnya Pancasila. Malah kita libur. Anak-anak libur. Coba. Harusnya kemarin kita punya momentum itu. Kemana sekarang Galarua? Mau tanya saya keras. Karena kalian yang minta saya jadi pembina. Tapi kalian binasakan saya. Jujur aja saya ngomong sekarang. Buka-bukaan kita. Biar didengar semua mereka. Mereka ketawa-ketawa. Pak Tobing, kita dengar saya. Jangan di sini. Dengar saya, tunggu dulu. Terus. Kalau mereka tinggal. Beretika kita dikit, Bapak. Begini aja lah. Kalau kalian betul mau kerja, jangan siksa saya. Datang kalian kerja di rumah saya. Saya buktikan. Itu yang kita perlukan. Action. Gini, Tangani masalah ini secara cepat. Iya, nunggu Kemenkumham. Bullshit semua itu. Saya nggak suka itu. Maju saya terus. beritahu ya. Mohon maaf saya beritahu ya. Jangan lari di tempat. Waktu saya ini terbatas. Bukan hanya milik Gararua. Ya. Bukan hanya milik Gararua. Banyak yang membutuhkan saya. Saya ini nggak istirahat deh. Saya beritahu aja. Tapi kalau Anda nggak cepat. Sekarang kan saya tanya. Siapa yang bisa buat? Lihat. Saya mau tanya. Besok. Kalau ini besok hari apa? Besok hari Jumat. Saya besok Jumat ada ke Bogor lagi. Ya. Sabtu. Oke. Mudah-mudahan anak buah saya bisa datang. Bantu saya. Saya bikin rencana kampanye. Begini ya. Pakar strategi Sun Tzu mengatakan, ya rencana yang baik, 70% kemenangan di tangan. Mereka bukan sudah rencana lagi, udah sistem. Mana kita? Nggak ada. Jadi jangan nanti mereka juga tahu. Ini dengan saya ngomong begini, mereka juga tahu. Waduh, ini mulai ada gerakan. Makanya saya marah di sini. Saya juga mau gebrak-gebrak dia. Hati-hati ya, jangan sakit hati kalian. Kalau sakit hati kalian, nggak usah dekat saya. Memang harus pedas saya ngomong. Supaya tahu. Amin. Kalau di tentara, hari ini saya bilang, tidak ada. Jadi hari ini. Kita susah banget. Dan saya beritahu udah berkali-kali kalau saya ngomong. Bukan baru satu kali. Saya pikir lama-lama saya ini jadi budak di rumah ini. Ya. Sementara, saya kan harus ngurus anak saya yang 3 lagi. Saya hilang kekuatan sekarang. Mana ada yang bantu? Harusnya tidak perlu saya minta. Datang kemari. Katanya saya pembina. Katanya saya penasehat. Tapi coba itu anak buah saya. Cepat bertindak itu. Nah, apakah mereka punya duit? Tidak. Tapi saya bilang, coba. Jumpai. Nah, ini bukti. Saya udah buktikan kayak gitu. Masih tenang-tenang aja. Nah, ini saya mohon maaf ya. Saya keras begini. Biar didengarkan itu. Sama kilapa-kilapa itu. Mereka juga monitor kok. Amin. Sekarang kan udah saya bilang. Gus Nuril aja pernah bilang sama saya udah ketemu di rumahnya. Pak Tobing, bagaimana kita bisa mendeklar nggak di Senayan? Kilapa sudah deklar kita kok nggak tenang-tenang aja. Dia bilang, Pak Tobing, saya punya pasukan. Dia ke orang NU. Marilah. Kita apa? Tapi saya bisa kekuatan apa? Anak buah saya tanya, bagaimana kita setia kita Pancasila? Aduh Pak Tobing, kita ini kan susah juga. DPD sudah terbentuk. Dari Aceh sampai Papua. Di Papua aja ada. Di Brebes ada. Di Jawa Timur semua sudah ada.
Cuman sekarang mereka terbentur. Makanya maunya saya, bagaimana Galarua masuk ke situ. Katanya Galarua jaga Pancasila. Jamrus itu mana actionnya? Saya tanya. Mana? Jangan marah sama saya ya. Karena saya lebih tahu bagaimana menata kampanye militer. Sekarang bukan kampanye militer. Ini bukan kampanye militer. Kampanye militer tahu sendiri. Itu nanti akan kita diskusikan. Sekarang ini kampanye menghadapi khilafah. Kita namanya kampanye anti khilafah. Nanti kalau sudah mencuat sekali, pasti semua mengikut. Lihat. Makanya kemarin saya tunggu enggak. Oke. Anak buah saya lapor, Pak, kami hanya waktu punya 3 hari. Coba hubungin ini. Oke. Dia akan menghubungi. Oke. Lanjutkan. Saya dari rumah jam 4 pagi, tau nggak? Padahal mereka udah minta, Pak, seminggu lah kita sini. Bapak udah nggak perlu. Kita telepon. Karena saya sibuk. Kenapa bisa terwujud? Lihat kemarin, bukalah peringatan. Buka sekarang di sini. Peringatan Hari Lahir Pancasila di gedung, di jalan Gedung Merdeka, Konferensi Asia Afrika. Coba lihat. Harusnya kemarin Galarua mikir, oh ini adalah lahirnya Pancasila ya. Apa yang harus kita perbuat? Kan begitu. Tapi saya udah malas. Kenapa? Nggak ada. Nunggu ini. Kalau tunggu sampai tunggu kiamat. Jadi jangan jadi PT akan. Betul. Nah, besok siapa yang bisa buat rencana kampanye? Saya mau tanya. Bisa buat? Nggak bisa kan? Nah, makanya kalau kita mudah-mudahan dari besok. luar negeri, Coba Pak besok Tobing ya. Pak Tobing. Ya, jadi begini. Oke lah ya, saya ini icebreaker supaya kita terbuka. Yang selama ini kita beku. Hati-hati, kita bikin yayasan kita bertindak. Itulah makanya orang anti terhadap tindakan kita. Saya dibilang jenderal preman lah, jenderal bodoh lah, Pak Tobing, jenderal pakar-pakar. Coba kumpul sini. Emangnya gampang bikin rencana kampanye? Itu baru rencana kampanyenya. Harus dibikin dalam hubungan tim. Bukan saya sendiri. Oh, saya bisa bikin sendiri. Siang malam saya kerja di sini sama anak buah tidur. Bisa. Tanya Pak Putih. Anggota-anggota saya suruh kerja di sini. Bukan apa ya. Anggota-anggota luar. Bisa. Dulu saya sewa 2 orang. Tidur di sebelah tempat tidur saya. Begitu saya bangun. Wah, ada ide. Ketik sekarang juga. Itu tanya anak buah saya. Nah ini kalau begini nggak ada yang mau berleha-leha. Ini kita benar nggak kita berorganisasi? Dari kemarin bikin ADRT. Kapan? 1 hari saya bikin. Mana? Berbulan-bulan sejak saya buat. Nanti saya cek tanggal berapa. Sampai sekarang. Nggak selesai-selesai itu. Makanya kita ini lamban. Saya kebetulan mantan komandan lapangan. Jadi kalau saya di lapangan, tanya anak buah saya yang masih hidup itu. Tidak ada istilah nanti. Sekarang juga. Kalau saya bilang bersihkan WC-mu. 5 menit lagi saya cek nggak bersih. Saya suruh minum ke air itu. Air WC-mu saya minum. Bersih semua saya asrama. Tidak ada puntung rokok dan korek api saya lihat di asrama. Kalau ada siapa yang saya melihat itu dan di depan saya suruh telan. Saya suruh telan. Biar tahu aja. Nah kita ini saya mau mencoba. Kadang-kadang keluar lagi jiwa komandan saya. Saya komandan lapangan loh ya. Dari Letnan 2 sampai Danmen. Dari Letnan 2 kalau di Infanteri itu. Letnan 2 sampai Danton sampai Dandrik. Itu kebanggaan. Saya sampai Danmen. Cuman satu-satunya resimen. Ya, Arhanud yang ada di Indonesia ini. Tapi saya bisa Danmen ke-17. Nah kenapa? Nggak ada anak buah saya. Nanti saya tunjukkan. Nggak ada istilah nanti. Di sinilah diminta passion. Tuhan Yesus saja berdarah-darah. Kita mana? Berkeringat aja nggak mau. Jujur aja lah saya katakan. Ya, akhirnya saya harus buka begini. Karena mereka sudah bertindak. Sudah berbuat, merencanakan, berbuat, dan bertindak. Action. Kita masih santai-santai. Ya, anak buah saya setiap kata Pancasila juga saya marah-marahin itu. Kalian mau dibina nggak? Atau saya binasakan sekalian? Kalian angkat saya jadi ketua Dewan Pembina. Di situ banyak para jenderal. Kalau di Manado, itu Pak Roni Sompi. Ya. Di Medan, ada jenderal juga. Di Bandung kemarin, Jenderal Anton, mantan Kapolda. Ya. Pembinanya,
ketua dewannya, ketua dewan pimpinan daerah jelas. Itu Brigjen Budi Setiawan 87. Jadi kita jelas dong berorganisasi, jangan sekedar nama. Orang ketawa lihat kita, tahu nggak? Tapi dengan kata-kata gini mereka juga mikir, waduh bahaya nih kan. Biarkan aja. Ya saya marah-marah di sini bukan marah-marah pribadi ya. Saya tanya, personil yang ada di organisasi berbuat nggak? Sementara Pak Tobing datang saya. Tapi minta bantuan saya, tolonglah bekerja di sini. Berapa kali saya udah minta bantuan? Sekarang saya tanya. Hanya orang yang kerja, ya, bukan di rumah nggak saya kasih makan, saya kasih makan kok. Ya kemarin ke sana kemari bolehlah, tapi kita harus lihat fokus. Karena 2024 tinggal hitungan jam. Hitung berapa jam? Sampai hitungan jam. 2023 ini pemerintahan ini mungkin sudah demosioner. Karena mereka kabinet pelangi kan. Ngurusin partainya masing-masing untuk kepentingan pada kita harus di mana? Kita memposisikan kita ada di mana? Ya, kita posisikan ada di mana? Ya, saya kadang-kadang marah ini ya. Bukan marah saya. Ketegasan saya. Di mana kita? Siapakah kita yang anti khilafah? Siapakah mereka yang anti Pancasila? Itu harus kita cari. Kita hubungin tokoh-tokoh seperti kata Pak Galaksi itu. Banyak. Ya, banyak. Sekarang kita ini udah bingung siapa kawan, siapa lawan, nggak tahu. Amin. Ya kalau saudara-saudara yang ada di diaspora, oke lah. Mereka jauh, mereka aja masih mencintai, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi coba ya, kemarin ada seorang anak bangsa ini juga yang ada di Jerman, dia menyampaikan selamat ulang tahun Pancasila. Sekarang Galarua buat apa? Saya malas soalnya. Kalau saya ngomong juga nggak akan didengar. Makanya saya lebih bagus gunakan organisasi saya. Kalian bergerak. Ya, kemarin saya tanya. Saya diminta sama Sandy. Pak Tobing, tidur di sini aja lah di Bandung. Tolong bantu. Udah, kamu jom aja. Kamu kerjakan aja. Saya percaya kamu bisa. Kumpulkan itu adat budaya. Ya, tokoh-tokoh budaya. Karena dia memang bintang film. Oh, dia bilang, komandan jadi datang. Datang. Pasti datang. Pasti. Ya, pasti datang. Biar aja. Coba. Sementara kita yang ada di organisasi ini, nggak ada yang mau action. Bahkan sudah saya beritahu juga nggak mau ditindaklanjuti. Tapi mereka, ya hanya dikasih aja inisiatif. Mereka bertindak kok. Kan sudah saya bilang kemarin. Sayang kemarin tuh waktu kita Zoom, nggak bisa didengar semua. Karena ada yang apa? Buka aja. Kemarin saya di depan wartawan. Awas kalian wartawan ya. Kalau tidak saya lihat dipiralkan kamu, saya catat satu-satu. Kamu generasi muda, dengar nggak? Saya ngomong. Dipiralkan sama mereka, dia kirim lagi WA-nya. Terima kasih Pak. Ya, hari itu juga langsung 2.000 viewernya katanya. Ya buat kamu, saya nggak pernah minta apa-apa. Hebat nggak? Tapi kita berbuat apa? Harusnya kita mikirkan, ini ada faktor waktu. Kemarin saya bilang sama anak buah saya. Ke Andreas, dia ketuanya, ketumnya, terus si Keke sekjennya. Coba kalian pikirkan. Habis Bandung mana? Saya mau ke Medan. Bisa nggak kita ke Medan? Saya coba nomor telepon ketua DPD Medan. Saya telepon dia. Terus dia bilang, kami siap komandan. Petunjuk apa? Kalau bisa kita mendeklarkan. Ini masih bulan Pancasila. Nggak apa-apa. Karena nggak mungkin serentak kemarin semua. Dari mana dana? Dari mana waktu? Badan cuma sendiri. Nah saya bilang, oke, siap. Nah Manado harusnya, ini belum saya kontak ini. Pak Roni atau Bu Keke, coba hubungin. Karena Bu Keke itu kan pulang pergi Manado. Coba selenggarakan di sana. Supaya kita serentak kampanye. Itu yang membuat mereka ketar-ketir. Oke kata Pak Galaksi tadi. Ya atau Pak Robert. Bahwa memang ini peperangan informasi. Senjatanya itu adalah informasi. Dulu informasi itu hanya pelengkap. Sekarang alutsista utama. Bedil itu bisa nggak keluar pelurunya hanya gara-gara informasi. Lalu kita gunakan itu. Makanya kemarin tuh berapa wartawan, berapa awak media. Kita sudah berbuat nggak? Sibuk nggak karuan. Mana yang harus difokus?
Makanya malam ini, begitu Pak Paul ngomong, wah tema kita apakah Indonesia bubar? Ada yang bilang tidak bubar. Siapa bilang? Apa jaminannya? Tidak ada yang pasti. Ingat itu. Itu pedoman pertama. Prinsip. Yang pasti itu adalah perubahan. Yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita tidak mau bubar. Saya punya firasat deh. Saya ngomong sama Pak Putih. Saya punya firasat dari Pak Putih. Tanya Pak Putih ini masih hidup orangnya. Tinggalkan Jakarta. Bayangkan. Itu firasat ya. Saya nggak tahu. Saya punya firasat. Tinggalkan Jakarta. Bayangkan. Nah, kalau saya tinggalkan ini, gimana? Rencana kampanye belum jadi. Loh, saya nggak peduli lah. Ya kan? Mana sibuk lagi bikin ini. Belum lagi adik-adik saya. Bang, tolong ini. Nggak percaya. Datanglah ke rumah ini. Atau tanya Pak Putih. Ini aja baru pulang. Saya baru koordinasi. Bagaimana? Ini. Saya tadi ketemu beberapa adik-adik. Dek, katanya kabarnya Anda mau jadi Pangdam. Iya. Hati-hati, Dek. Ini 2024 kemungkinan chaos. Jangan merasa, oh jadi Pangdam itu enak. Enggak. Berat. Coba bikin rencana kampanye. Nanti kalau kau jadi Pangdam, undang saya. Kita buat. Atau saya buatkan sekarang. Kamu isi. Karena wilayah masing-masing. Untuk bikin rencana kampanye Pancasila. Di wilayah masing-masing itu berbeda. Kalau wilayah Padang umpamanya. Bagaimana di Padang itu? Sekarang dia udah kilapa itu. Bagaimana? Di Lampung, di Palembang, di Jambi. Beda kan? Tetapi jangan di kantong-kantong kita yang nasionalis, yang berjiwa Pancasila, itu malah tergerus, santai, terlengah. Ini kan akibat kelengahan ini. Ya, akibat kelengahan. Santai. Hidup di kolam susu politik. Politik yang nggak jelas. Ya, makanya ada nasihat. Jangan percaya kepada politikus. Karena dia hanya mikirkan next election. Bukan next generation. Bagaimana organisasi kita memikirkan next generasi. Saya udah tua. Bagaimana saya mementorin Anda? Membuat rencana kampanye, melatih rencana kampanye, menguji. Cobalah. Kemarin saya sampai orasi kan di atas truk saya orasi. Lihat nggak? Walaupun kemarin diputus. Karena nggak jelas yang merekam dokumennya. Apa saya katakan di sana? Coba lihat. Kita ini dalam situasi ayat diadu ayat. Kalian ayat diadu ayat, jadi mayat kamu. Saya ngomong sama generasi muda di sana. Bukalah, buka. Bukan saya pengen dipuja, enggak. Saya tidak pengen dipuji. Kecuali Tuhan yang boleh memuji saya. Yang lainnya nggak perlu. Nggak butuh saya pujian. Ya. Nah ini kebetulan. Ini sekarang saya sudah bebas. Bebas merdeka. Nggak ada lagi yang bisa memerintah saya. Karena saya udah keluar dari organisasi. Yang mana? Yang masih bisa memerintah saya. Kalau sekarang mereka minta bantuan. Nah marilah kita jadi buah. Ya, biar mereka yang datang ke kita. Saya banyak di sini organisasi. Minta bikin ini, minta bikin. Banyak sekali organisasi. Di mana-mana diminta jadi pembina. Diminta jadi penasehat. Tetapi kadang-kadang ada yang mau dinasehati, ada yang enggak. Makanya gini aja lah. Ya, ini biar aja dulu icebreaker. Ya, karena saya melihat kita ini udah nggak fokus kemana mau arahnya. Jadi garis-garis besarnya itu mau kemana? Mau ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, mana? Halo? Nah ini, jadi saya sampaikan di sini ya. Kalau ada yang tersinggung, peranakannya mohon maaf. Ya, apalagi perasaannya. Tidak ada perasaan di dalam menghadapi ancaman seperti ini. Kill or to be killed. Icebreaker and wake up call untuk semua. Supaya ini bukan terbangun daripada tidur dan halo. Mana gerakan? Coba mana gerakan? Ya mana gerakan? Saya ke Medan nantilah. Saya nggak boleh ceritakan strategi saya ke Medan seperti apa. Karena nanti informasi tahu. Kalau sudah saya sampaikan. Berarti mereka akan ada reaksi. Makanya sama dengan kita ini. Saya nggak akan mau bocorkan rencana kampanye seperti apa. Cuman sudah action duluan kan. Coba kalau kemarin kami action. Mereka tahu. Mereka bikin juga antinya kan. Hati-hati ya, saya udah katakan berkali-kali. Tolong. Makanya kita bermain strategi. Informasi tentang strategi tidak boleh kita sampaikan.
deception. Kesuksesan itu hanya bisa ditempuh dengan deception. Apakah kemarin kita tidak deception di Jawa Barat? Nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba muncul kita. Tetapi organisasi yang mendukung itu ada lebih dari 40, kan udah saya tayangkan sama kalian. Harusnya dengan saya tayangkan itu, apa action berikutnya? What next? What next? What is going on? What was? Mereka khilafah sudah menyusun rencana itu sebelum reformasi ya. Saya catat dulu, sebelum reformasi. Mereka sudah mendeklar di Senayan, sudah membuat lagi undang-undang negara khilafah. Apa action kita? Mana? Halo? Jangan tunggu-tunggu nanti. Selesai. Baru menyesal. Kasus Timor Timor. Kemarin tadi Pak Robert bilang. Karena para pejabat nggak ngerti paradigma. Pergeseran paradigma itu akan membuat kita bergerak ke titik nol. Kesuksesan masa lalu garanti nothing. Berapa yang sedih tentara ketika Timor Timor lepas? Berapa korban yang di sana? Coba, yang cacat. Menangis mereka. Menangis. Tetapi siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang mengambil keputusan? Tadi kalau Pak Robert bilang spekulasi. Ya betul. Kalau dulu menang, ya jadi presiden. Tapi kalah, resiko. Pak jadi presiden. Jadi hati-hati. Kita ini sekarang lagi terjadi pergeseran paradigma. Bagaimana paradigma Pancasila dirubah menjadi paradigma khilafah. Bagaimana konstitusi dirubah menjadi melalui dengan kitab suci. Hati-hati loh. Ya. Saya ini sudah hampir 70 tahun. Ya, hitungan Cina sekarang saya 69. Ya. Karena di perut dihitung setahun. Sudah hati-hati loh. Ini masalah orang umur 69, tanya aja Pak Paul. Kalau orang Cina udah ngitung-ngitung, harus hati-hati saya. Kemana aja juga harus hati-hati. Ini nggak banyak yang nggak tahu. Belum lagi nanti kalau terjadi perang dunia ketiga. Ya, kita nggak tahu. Kita kena limbah perang. Terus bagaimana kita mau bergerak? Di sini hati-hati loh. Ya, saya hanya berdoa saja. Kita harus berdoa. Jangan sampai anak cucu kita ini korban. Nah, oke lah. Jadi, Ya, saya... Oke ya, udah Pak jelas. Jenderal. Jadi Saya begini. tambahin Pak Jenderal ya. Ya. Sebentar Pak Ya, Suara. Jadi, Ya. oke baik Pak. Saya merangsang apa keputusan yang akan kita ambil minggu depan ini. Harus selesai. Jangan tunggu-tunggu Kemenkumham. Ya, saya menyampaikan ini keras. Ini biar semua organisasi-organisasi yang di dalam ADRT-nya mengaku berajaskan Pancasila sebagai landasan ideologi, Undang-Undang 45 sebagai landasan konstitusional, bergerak dong. Bergerak ya tuan-tuan, ya organisasi yang mendengarkan. Karena kita ini didengarkan banyak, mereka mendengar. Bukan yang kita, tetapi yang bukan kita juga mendengar. Di mana kekitaan kita? Makanya Pancasila itu hancur nilai-nilainya karena kehilangan kekitaan kita. Munculnya kekamian itu. Jadi tolong ya, besok hari Jumat, mudah-mudahan ada yang bisa mengerjakan besok kerangkanya. Bahkan nanti saya tunjukkan. Tapi ini rahasia sih ya. Nggak boleh orang tahu. Kita berbuat ini nggak boleh orang tahu. Senyap, tahu-tahu pak gitu loh. Senyap tapi kalau umpamanya konsep itu kita coba ya, mulai dari Kalimantan. Ya, itu kan saya bilang kalau konsentrasinya kantong-kantong khilafah itu di mana sih yang paling besar? Tapi kalau bisa kita batasi. Irian, nanti saya tanya nanti ya. Bupati Irian jadi anggota setia kita Pancasila juga. Dia kemarin ingin declare. Nanti kita kasih konsepnya. Karena mereka nggak tahu apa yang harus mereka perbuat. Ya, lihat ini yang begini-begini tolonglah. Saya ini tenaganya sudah. Ya, saya ini termasuk sepuh sebenarnya. Ya, tetapi saya masih mau mikir, mau berbuat. Kalau nggak diadopsi, nggak bisa. Ya segera ambil. Kalau perlu otak saya ini dibelah, ambil otaknya, pecahkan. Buat, bisa nggak? Makanya saya bilang, saya mau tanya, siapa? Karena kita, katanya lah, konsep Galarua.
menjaga Pancasila, Jamrut Khatulistiwa. Mana konsepnya? Saya mau tanya. Nggak ada kan? Saya bilang, sini. Saya ajarin. Nggak ada yang mau. Nah terus sama siapa saya kasih tahu ilmu ini? Saya mau tanya, siapa yang bisa? Kampanye politik. Bagaimana kampanye politik sebenarnya? Lah, sekarang kan ini, tadi saya ngomong sama senior saya. Aduh, ampunlah, Bing. Memang beginilah keadaan kita sekarang. Mereka telepon saya. Saya bilang, oh ini suara senior saya. Bing, saya tetap semangat ya. Harus sehat. Iya mas, saya bilang. Saya ini bagaimana kita menjembatani, saya bilang. Saya siap jadi jembatan dipijak-pijak, siap. Tapi kalau jembatannya rubuh nanti terus gimana? Ini suatu filosofi ya. Ya jadi kita berbuatlah. Organisasi nggak berbuat untuk apa? Untuk apa? Ya makanya segeralah kita berbuat. Ya ini jadi cubitan. Ya kalau minggu depan juga nggak mau saya tinggal. Saya beritahu. Saya lebih bagus ke tempat yang lain. Karena tidak ada kesan kedua menggantikan kesan pertama. Itu. Tidak ada kesan kedua menggantikan kesan pertama. Saya beritahu aja. Ya kalau kita mau menyelenggarakan betul-betul berkesan. Ya. Kemarin di Jawa Barat itu sampai mereka terharu. Bacalah di surat kabar, buka. Terharu. Apakah saya pengen dipuji? Enggak. Enggak. Ini wilayah Jawa Barat, wilayahnya Pak Abah, wilayahnya mantan Kapolda, wilayahmu Dek Budi. Kalian yang berbuat, kalian di depan. Saya hanya mendampingi. Tapi ketika press conference, kalau saya perlu ngomong, saya ngomong. Nah, kenapa? Informasi itu senjata. Kan terkaget-kaget mereka. Nah, karena kita bertindak begitu, akhirnya ditangkap-tangkapin kan. Makanya kita berbuatlah. Sudah banyak Jum ini berbuat. Saya sampai dibilang apa jenderal goblok gara-gara masuk di Jum ini. Coba. Tapi kan ini mendunia. Itu yang saya masuk. Sampai dibilang jenderal goblok apa baca aja. Jenderal preman, macam-macam lah. Ya. Saya kemarin si Junior Tobing boleh. Tapi begitu bukan dia bilang jenderal Junior Tobing. Si Junior Tobing, jenderal goblok. Itu. Jangan bawa-bawa jenderal goblok dong. Kalau didengar para jenderal, oh jenderal itu goblok gitu loh. Waduh. Kalau dia bilang si Junior goblok boleh. Begitu ada Tobing, Tobing marah lah. Nah makanya ini orang harus kita datangi. Tapi itu tadi, kita mau pakai Bible atau mau pakai kekuatan kita. Oh saya nggak mau bunuh orang. Hak untuk membunuh orang itu bukan saya. Itu haknya Tuhan. Didatengin Pak Jenderal pakai Bible, kita samperin pakai Bible, kita gablokin pakai Bible. Enggak, dia bilang kan dia dokter akal. Ya, kita bikin kalau dokter akal tuh sama saja dokter ban itu loh yang di pinggir jalan di Binjai itu loh, dokter ban. Iya, sama saya toh? bukan mau ngapain bodoh amat saya seorang jenderal menghabisi Jawanya. Makanya saya bilang akan saya habisi kau. Tapi bukan saya nggak bikin nyawa. Wah, saya keluar semua ular beludaknya. Jenderal kejang-kejang. Oh kalian yang kejang-kejang. Dia nggak tahu strategi saya. Saya gubrak-gubrak lumpurnya. Ketahuan semua ular-ularnya. Ya kan? Saya bisa ketawa-ketawa. Tuh udah keluar ular beludaknya. Dibilang saya kejang-kejang. Saya hanya mau menghabisi akalnya yang bulus itu. Supaya berubah. Itu. Wah. Si Junior Tobing itu harus dilaporkan polisi. Laporkan. Baca kata-kata saya. Mereka nggak waspada. Dia nggak tahu strategi. Saya gubrak rumputnya. Ularnya keluar semua. Dengan begitu caranya. Ini kan lagi mendidih. Ini lagi air mendidih. Nah, kalau air itu supaya tidak mendidih, apa yang harus diambil? Kayu bakarnya dong. Sama dengan kilapa ini. Ya kan? Itu pembakaran dikirim terus itu dari Turki. Dikirim terus. Mendidih teruslah mereka. Nah, ini ya, semangatnya mendidih. Ini hanya kiasan. Suatu perumpamaan. Jadi begini. Oke ya.
Sekarang kita mengambil keputusan. Jum ini harus mengambil keputusan. Kita harus bekerja dalam hubungan tim. Tidak saya bisa sendiri, nggak bisa. Nggak bisa. Ketika organisasi mintakan bikinkan ADRT, satu hari saya bikin. Dari pagi sampai malam. Saya bikin kok. Saya bikin. Tapi mana? Karena tanpa ADRT, nanti kita akan konflik. Konflik berkepanjangan. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itulah konstitusi organisasi. Dan itu harus dipatuhi nanti kalau sudah terjadi. Kalau mau ada amandemen, ya boleh. Tapi harus kesepakatan bersama. Tidak boleh perorangan. Ya, sama dengan kami juga. Kalau doktrinnya nggak beres, ya nggak beres tentara ini. Karena itulah jadikan rambu-rambu, kompas kita. Sama juga kita bergereja, sama juga kita beribadah, kan ada kompasnya. Sama dengan organisasi ini, mana kompasnya? Jangan-jangan kita ini ngerti nggak berorganisasi? Oke lah ya, jadi ini keputusan kita bersama. Malam ini, di Jum ini, kita harus segera berbuat. Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana kita harus berbuat? Mengapa kita harus berbuat? That's the way. Oke, bagaimana aksennya nanti? Kan harus jelas. Tidak bisa begitu-begitu aja. Tidak spontanitas. Kita harus respon. Mohon maaf ya, saya bukan menggurui. Karena kalian yang mengangkat saya jadi pembina. Ya, tapi jangan saya binasa sendiri. Halo, terima kasih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Jum ini mendukung. Karena ini bukan untuk kepentingan kita. Kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan negara bangsa Indonesia agar tetap utuh dan tetap tegak. Kemudian utuh jati diri bangsa Pancasila. Itu yang harus kita perjuangkan sampai akhir hayat di kandung badan. Itu yang saya sampaikan kemarin. Sampai akhir hayat di kandung badan. Kalau nggak rela berkorban, nggak usah lah. Ya kita harus rela berkorban lah. Ya, tapi jangan menjadi korban. Ini yang penting. Oke ya, Pak Paul Dere, Pak Robert, Pak Galaksi, semua rekan-rekan sini, Pak Santi Amer, ya jangan sakit hati. Kalau nggak begini nggak tercambuk kan. Ini komplain saya butiran emas. Jadikan butiran emas. Jangan dijadikan apa? Jangan dijadikan sampah. Ini butiran emas. Jadi kalau pernah belajar escape nggak? Kita harus berbuat. Ketika kita sudah sampai mau ke titik puncak, harus dirubah lagi. Buat konsep yang baru. Ya, nanti apa perlu saya ajarkan itu? Escape itu? Boleh. Nah, kita nggak boleh terlena. Karena apa? Ketika kita berada di puncak, kita akan jatuh. Kenapa? Ada hukum gravitasi. Itulah sama dulu kan. Ketika saya di TNI dulu sekolah. Tolong dirubah dui fungsi menjadi dui misi. Ya, dirubah. Karena dui fungsi sudah nggak disukai. Saya bilang, robah cepat dui misi. Nggak mau merubah. Dirubah sama mereka. Coba. Ini kan berat. Dibikinlah ancaman ini, macam-macam. Nah, kita nggak sadar. Karena kita terlena. Nah, terlena. Enak aja terlena. Kan gitu. Tapi tolonglah ya. Saya bukan apa-apa. Jadi komplain saya ini jadikan butiran emas. Saya mau lihat. Minggu ini bisa kita kerjakan nggak? Berat. Saya juga ini coba tanya Pak Putela. Hampir nggak ada waktu saya. Hampir tidak ada waktu. Bukan ngurusin Galarua saja. Bukan ngurusin Dharma Kasih. Bukan ngurusin Dharmais saja. Karena banyak kerjaan saya. Ya, mana saya harus berpijak di negara kesatuan. Mana saya harus berpijak di kerajaan Tuhan. Bingung. Saya kadang-kadang bagi tubuh. Tadi saya bilang sama Pak Paul. Sama Pak Putih. Gimana ya Pak Putih? Bayangin dari pagi sampai pulang malam. Tadi juga saya bilang, aduh saya nggak siapkan bahan untuk Jum. Oh, tapi bisalah ngomong. Saya nggak tahu juga tema. Baru Pak Paul tadi kita masih di jalan udah kasih tema. Apakah? Jangan bilang pasti. Hati-hati loh ya. Kita nggak boleh. Kita boleh bilang bisa iya, bisa tidak. Tidak ada kepastian. Dengarkan si Parengkun itu. Mana dia ada tindakan hanya ngomong doang kok di apa sana? Di gereja ngomong, di ini ngomong. Mana tindakan dia? Ada nggak? Nggak ada kan? Bukan Dharma Parengkun mah Om Do doang dia. Iya. Itu dipuji-puji sama Santi Amer. Mana tindakan dia? Ada nggak? Nggak ada.
Saya kurang pas sama teologinya Dharma Porengkun itu kebanyakan Ya ini. udahlah, kita nggak usah Kebanyakan bicarakan dia. teori dia. Karena Lanjut nih, jangan Ibu Disawati Oke, nih, dia ayo di- kita selesaikan. kita. Ibu Disawati. kita perlu action, ya. Leadership is not a position, it's not about organization, it's not about title, but it is an action. Itu ingat, saya action. Ingat, Ya, kita ini masalah yang kritis adalah kepemimpinan. Ya, kebutuhan kritis adalah kepemimpinan sekarang. Karena kepemimpinan itu adalah pembunuh paling kejam. Catat ya. Pembunuh paling kejam, paling bengis. Karena mampu, ya, kekuatannya itu mampu membunuh jutaan manusia. Ingat, ketika kepemimpinan itu tidak sejati. Kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang ya kepemimpinan kepedulian. Kepedulian itu merupakan mata air. Bagi siapa? Bagi rakyat kita, bagi negara, bangsa. Tapi ketidakpedulian, air mata. Sekarang ini kita dipanggil kita untuk berjuang, mengisi negara, membela negara. Bukan negara khilafah. Nah inilah kita nggak sadar, mereka jihad. Jihad. Ya itu, jadi ini masalah kepemimpinan daripada ancaman bencana apa segala macam. Kepemimpinan manipulasi, hati-hati. Sekarang ini sedang terjadi. Waduh, di depan kelihatannya dia berintegritas. Di dalamnya isinya ulat semua. Ya, hati-hati, lebih bagus yang pedas kayak saya ini, tapi di dalam berintegritas, bukan di mulut berintegritas. Yang begini-begini harus kita pahami. Oke, tadi Bu, siapa itu yang baru ngomong? Ya, kesejahteraan. Ya, oke. Tolong ya, kalau kami di militer, kesejahteraan yang paling tinggi nilainya adalah keamanan. Punya uang bermiliar-miliar, tapi nggak aman, stres, mati dia. Tapi rasa aman itu, makanya di konstitusi itu apa? Melindungi segenap bangsa dulu. Ya, melindungi segenap bangsa dulu, bukan mensejahterakan. Nah, sama juga di Bible kan? Tuhan memperkaya kita dulu atau menyelamatkan? Nggak ada. Menjadi Kristen, menjadi orang kaya. Oh enggak, siapa bilang? Itu Paulus. Saulus ya? Saulus atau Paulus? Paulus lagi. Saulus yang menjadi Paulus. Dia punya kedudukan nggak? Wah, kedudukannya tinggi. Wah, kalau hukum Taurat paling jagonya. Ya, cum laude lah katanya sekarang. Ya, terus membunuh orang. Begitu ditegur sama Tuhan, masuk dia jadi Kristen. Dia semakin kaya nggak? Dulu kedudukannya kaya. Setelah dia mengikuti Yesus, dia masuk penjara, keluar penjara. Makan matinya pun terkorban. Kita ini hidup di dunia ini cuma sementara. Halo? Itu Bible coba. Apakah Paulus menjadi orang kaya setelah dia menjadi Kristen? Ya, tapi kelihatannya khotbah. Wah, kalau kita menyerahkan perpuluhan berlipat kali ganda. Bullshit. Saya dari dulu paling tertib ngirim perpuluhan tiap bulan saya kirim. Tapi mana? Nggak ada. Jadi bukan itu sebenarnya saya cari. Ini kan hanya perintah. Saya ikutin. Nah sama dengan kita ini. Kita rela nggak? Seperti Tuhan Yesus. Passion. Hati-hati loh. Kalau anak bangsa. Tahu-tahu anak cucu kita. Keluarga kita. Kerabat kita besok. Ingat. Khilafah itu udah nggak jelas itu. Mereka udah jihad. Belum lagi si Sogila itu kan. Ngomong kemana-mana. Darah kita halal. Nah, darah nasional itu halal atau darah khilafah yang halal? Nah, mana yang haram, mana yang halal? Kita ini sekarang situasi udah konflik paradigma, konflik terminologi lagi. Konflik terminologi. Nah, yang begini-begini tolong ya. Saya kan hanya bisa memfasilitasi sekarang. Saya nggak punya kekuatan saya. Saya udah purnawirawan. Saya tidak bisa mengeluarkan anggota saya TNI, nggak bisa. Karena saya tidak ada organisasi itu. Saya hanya bisa dikerjakan sama mereka, membantu mereka. Tapi saya tidak bisa menggunakan kekuatan mereka. Makanya kemarin apa kan?
saya tidak akan menggunakan TNI. Nggak dicatat itu sama si Julius itu. Karena tentara sudah dikerangkeng, dipidana sama apa? Aturan, undang-undang. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi makanya saya bilang, jangan, di bandara di mana? Anggota saya yang sudah purnawirawan. Karena kami juga ada persatuan purnawirawan. Dia nggak ngerti itu si Julius sama ante-antenya itu. Ya, Bayangkari Negara akan berhenti pengabdiannya setelah tidak bisa lagi mendengar letusan peluru salvo di telinganya. Biar tahu dia, old soldier never die, just fade away. Karena mereka nggak tahu doktrin kita. Anak buah saya banyak yang sudah purnawirawan. Udah purnawirawan, masih mencintai saya. Kalau ada arisan yang purnawirawan dipanggil. Iya, yuk. Yang kopral, yang apa-apa. Kalau disuruh bergerak, purnawirawan kok dia. Bukan TNI lah, enggak. Masa saya bisa menggerakkan TNI? Itulah bodohnya si Julius sama kawan-kawannya itu. Saya bilang, saya tidak akan menggunakan TNI karena TNI dipidana. Nah, kita ini juga saya nggak bisa menggerakkan TNI loh. Nggak bisa. Bagaimana komunitas-komunitas kita yang nasionalis, yang betul-betul berideologi Pancasila, yang setia kepada amanat konstitusi, itu yang kita himpun. Ya seperti sarannya Pak Galaksi tadi ya, sama Pak Robert. Ini kita harus himpun mereka. Tapi bagaimana kita berkoordinasi sama mereka? Karena kita tidak bersatu. Coba kita bersatu. Mereka bersatu Bersatu mereka. Dari mana? Dari pusat sampai ke daerah. Sampai ke desa-desa. Terus apa tindakan kita? Ya kita kalau lihat negara dalam keadaan begini. Pemerintah negara dalam keadaan. Ya kita berbuatlah. Berpartisipasi. Mari kita berpartisipasi. Manusia partisipan itulah manusia unggul di abad ketidakpastian ini. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai penutup, Pak Paul. Mungkin sudah terlalu malam ya. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kepeduliannya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau saya begini, ini untuk merangsang kita. Wake up call. Oke? Makasih.